Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan kebahagiaan, amin ya Allah. Jadi ini ada pertanyaan bagus dari Pak Suwanto. Bang, tanya Bang Andi, dalam lelaku saya ber-DN walaupun belum ada sensasi, tapi setiap harinya yang saya rasakan itu selalu berzikir nafas, baik dalam perjalanan bersepeda motor maupun bekerja. Sampai-sampai berhubungan sama istri pun terbawa juga zikirnya. Pertanyaannya, bagaimana cara memisahkannya Bang? Kan ada nafsu saat berhubungan sama istri. Mohon pencerahan ya. Jadi kita harus pahami. Lalu ditanya lagi oleh Bu Ika, tanya lagi sama Bu Ika, nafsu sama keinginan itu sama atau gimana ya. Jadi kita harus paham, kenali dulu yang namanya nafsu itu apa. Nafsu sama kalau keinginan itu luas maknanya. Kalau nafsu itu satu ya. Ciri nafsu adalah mengajak atau dorongan atau ajakan atau bisikan pada sesuatu yang buruk, pada sesuatu yang dilarang oleh Allah, pada sesuatu yang membuat kita itu berdosa, itu namanya nafsu. Dorongan-dorongan yang membuat kita itu nggak baik, selalu mengajak pada keburukan, itu namanya nafsu. Lantas kalau keinginan itu lebih kepada hasrat. Hasrat itu sama dengan keinginan, dan keinginan itu sunnatullah ya. Lalu apalagi, Bang, saya berhubungan sama istri, saya terbawa zikir saya. Di situ kan ada nafsu. Kita harus bedakan nafsu dengan syahwat ya. Ketika berhubungan dengan istri kita itu namanya syahwat. Nah, yang nafsu itu yang macam mana Bang? Apabila bukan sama istri kita, itu baru nafsu namanya, karena mengajak pada yang buruk. Kalau kita melakukan sama istri ya baik, halal, ya kan? Jadi itu bukan kategori nafsu, tapi itu namanya syahwat. Ketika kita melakukan dengan tetangga sebelah atau dengan janda kampung sebelah, itu juga namanya syahwat, tetapi disisipkan dengan nafsu ya. Kita nafsu ada tapi syahwat nggak ada, ya nggak jadi juga ya. Jadi kita harus pahami syahwat, hasrat, nafsu beda-beda. Misalkan kita haus, timbul keinginan, di mana ya air ya? Kita buka kulkas, aku ingin minum yang sejuk-sejuk lah, ingin minum yang dingin-dingin karena haus sekali hari ini. Itu namanya hasrat ya. Kecuali kita sudah tahu pilek, sudah tahu kita ini nggak sehat, kita paksa juga minum es, itu baru nafsu, karena mengajak pada keburukan. Udah tahu pilek, minum es pula kita ya, itu namanya nafsu. Nah, jadi mengenai pertanyaan Pak Suwanto tadi, bagaimana Bang cara memisahkan? Jadi bukan ada nafsu. Salah kita kalau kita bilang, Bang, saya waktu berhubungan sama istri kan ada nafsu. Bukan nafsu, itu syahwat. Masa kita berhubungan sama istri dibilang nafsu? Bukan nafsu, itu namanya syahwat. Nafsu itu apabila segala sesuatu kita lakukan menjadi dosa, menjadi buruk, menjadi mudarat, itu baru namanya nafsu ya. Jadi cara memisahkannya kita harus pahami letaknya di mana. Syahwat itu di mana? Syahwat itu kan ketika kita berhubungan dengan istri, kenikmatan dalam bersahwat itu kan hanya di zohir kita, yang ngerasain kan di zohir ini. Lantas yang berzikir yang mana? Yang berzikir jiwa saya Bang, hati saya Bang, yang berzikir kepada Allah. Ya berarti sudah terpisah ya, asalkan kita paham letaknya di mana. Jadi apakah itu nggak salah Bang? Kita ketika berhubungan dengan istri, saya ingat Allah. Ya justru itulah yang bagus.
berarti kita bagus. Tidak seperti binatang. Kalau seperti binatang nafsu aja yang dia pakai, ya kan? Syahwat aja yang dia pakai. Mau anaknya pun diantam. Nah, itu namanya binatang, ya kan? Dia pakai nafsu. Tak peduli dia. Harus paham letaknya di mana, posisinya di mana. Jadi kita ketika berzikir bersetubuh dengan istri kita harus ada zikir. Kalau nggak ada zikir, binatang gitu itu, sama seperti binatang ya. Wilayah ini memang agak ekstrim ini. Nah, macam mana bang? Tapi saya rasa malu bang. Jangan malu, seharusnya bersyukur. Ketika kita merasakan nikmat, sadari nikmat itu dari siapa ya. Ketika muncul syahwat kita, muncul birahi kita, dan kita bercocok tanam pada ladang kita yang kita miliki, ya kan? Jangan ladang orang kita cocok tanam, ladang kita sendirilah. Berarti kan itu diridhoi Allah. Bersyukurlah kita. Ada ladangku, ya kan? Nah, kita merasakan kenikmatan, bersyukur lagi kita, ya Allah. Bersyukur aku ya Allah, masih ada rasanya. Kalau nggak ada rasa, itu yang kacau, ya kan? Itu juga sudah zikir. Jadi zikir itu bukan sebatas sebut, menyadari, itu baru dibilang zikir. Merasakan, aku sadar ya Allah, nikmat ini darimu ya Allah. Engkau lah yang memberi kenikmatan pada aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nah, ketika kita bagi itu, kita pisah ya, zahir kita beraktivitas guling-gulingan lah ya kan. Nah, batin kita ke Allah, jiwa kita ke Allah. Di situ luar biasa ya. Makanya harus cerita, yang begini-begini harus cerita. Mungkin kita anggap tabu ini bang, rasanya nggak enak ini kalau dikupas. Bagus begini cerita, jadi keluar ini ilmu. Kalau nggak ditanya mana keluar ya. Jangankan kita mendekati istri, baru lihat istri, di situ timbul birahi kita, timbul syahwat kita. Terima kasih ya Allah, ada tempatku, ada ladangku ya. Nikmat darimu ya Allah. Bersyukur aku ya Allah. Jaga baik-baik ladangnya ya. Dikasih ladang sama Allah nggak diurus, nggak bersyukur, diambil orang lah ladangnya, ya enggak? Nah, itu tanda kita nggak ada zikir. Nah, jadi dihafal, dipelajari lagi, nafsu yang mana, syahwat yang mana, apalagi nafsu, syahwat, hasrat. Hasrat itu lebih kepada keinginan. Bang, saya ingin punya mobil lah bang, tapi belum dapat juga sampai sekarang. Nah, itu hasrat. Tapi kalau dia nggak ada uang, dia paksakan ngutang-ngutang demi beli mobil, itu baru nafsu, karena dipaksakan. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi jangan dibilang nafsu dan keinginan, beda. Kalau keinginan itu sama dengan hasrat. Kalau nafsu yang mana bang? Segala sesuatu kita lakukan menjerumuskan kita pada keburukan, itu nafsu. Jadi kalau orang bilang nggak ada nafsu makan, bagaimana itu bang? Bukan nggak ada nafsu makan, nggak ada selera makan, nggak ada hasrat makan. Itu yang betul bahasanya. Jangan dibilang bang, saya lagi sakit hari ini, nggak nafsu makan saya. Itu kata yang salah. Jadi nafsu makan yang benar yang mana bang? Sudah kenyang perutnya, masih juga dia makan. Ini mumpung lauknya masih enak nih, hantam aja. Perutnya sudah kenyang, dia makan lagi. Berlebihan, nah, itu baru dibilang nafsu makan. Ya, salah ini bahasa nafsu makan ini salah. Nah, jadi kita harus paham makna nafsu itu sesuatu mengajak pada keburukan, dan kita melakukan keburukan itu nafsu. Lantas bagaimana bang yang dibilang nafsu yang dirahmati Allah? Nafsu yang dirahmati Allah itu maknanya adalah nafsu yang dilemahkan oleh Allah.
Ya, lihat tetangga sebelah cantik, kepingin pula kita kan. Woi, lihat tetangga sebelah bahenol, lebih jauh pula tuh rumput tetangga daripada rumput sendiri, kepingin pula kita. Ya, ketika kita ikuti, itu namanya nafsu. Tapi takutlah aku sama Allah lah. Nanti kalau aku macam-macam ketahuan biniku bahayalah. Itu berarti sudah dirahmati nafsunya, lemah nafsunya. Karena nafsunya sudah dilemahkan, sudah dirahmati oleh Allah, sehingga dia tidak jadi berbuat dosa. Makanya ada ayat di kisah Nabi Yusuf, sesungguhnya aku tak lepas dari kesalahan, kata Nabi Yusuf. Karena nafsu itu selalu mengajak pada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Ya, bahasanya itu adalah ketika dari asbabun nuzulnya, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf juga nggak bisa nolak. Namanya nafsu, berat nafsu ini. Namanya kita normal ya kan, nggak bisa nolak dia. Cuman Allah merahmati nafsunya, dilemahkan sehingga dia jadi kuat untuk melawan nafsunya. Karena dia takut kepada Allah, lemah, hilang nafsunya. Dan dia tidak berani mengikuti ajakan Zulaikha. Itulah contoh-contoh nafsu yang dirahmati. Misalnya kita ini udah ada dorongan ingin mengerjakan sebuah dosa, tiba-tiba takut aku nggak berani lah, ngerilah, takutlah. Berarti nafsu kita sudah dirahmati Allah. Maknanya adalah sudah dilemahkan oleh Allah. Ketika sudah dilemahkan, ya nggak kuat lagi nafsu itu untuk mengajak kita. Jadi kalau kita bisa mencegah perbuatan maksiat, bisa mencegah perbuatan dosa, jangan merasa kita yang mampu. Itu bentuk kasih sayang Allah. Allah merahmati nafsu kita, baru bisa kita lawan ya. Jadi jangan sombong kita, aku ahli ibadah, aku ahli apa istilahnya, aku orang suci, semua bisa aku tinggalkan, semua bisa aku hindari. Jangan merasa mampu. Itu karena Allah merahmati nafsu kita, makanya bisa kita cegah dosa ya. Jadi nggak ada manusia yang mampu melawan nafsu, kecuali Allah tuh sayang sama makhluk. Dirahmatilah nafsu kita, lemah dia. Ketika lemah nggak mampu lagi kita ya. Jadi dipahami lagi, nafsu yang mana, hasrat yang mana, syahwat yang mana ya. Ketika kita berhubungan, kalau memang itu memang ladang kita, ya bercocok tanamlah, kata Allah ya, bebas. Ladangmu kok, bukan ladang orang. Nah ketika kita melakukan itu, zikir kita sama Allah, teringat pula sama Allah. Terkadang di hati ini ngomong Allah, Allah, Allah. Ya jangan malu ya, karena itu sudah wilayah sir, sudah wilayah batin ya. Jadi kalau sesuatu zikir yang di wilayah sir itu bebas, mau bagaimana aja bebas. Ketika kita lagi jongkok di toilet, kita lagi berak di toilet, lagi buang air besar di toilet, tiba-tiba hidup dia zikir sendiri, nggak masalah. Karena apa? Sir, wilayah rasa, wilayah rahasia. Kita nggak ngucap sama lisan. Kalau kita ngucap sama lisan, ya jadinya syariat. Nggak boleh kalau syariat. Tapi kalau ini sir, wilayah hakikat, boleh, nggak masalah ya. Mau lagi guling-gulingan sama istri, kita berzikir, nyebut hu Allah, silakan, asalkan sir ya. Jangan pula goyang-goyang kita hu Allah, kita lisan pula lagi ya. Itu salah kalau kayak gitu, nggak boleh, nggak sopan. Tapi kalau wilayah sir bagus. Begitu juga kita lagi di toilet, lagi mandi, hidup dia zikir itu, nyebut sendiri dia, ya nggak apa-apa, karena wilayah sir ya.
Jadi jangan kita merasa, aduh bang, aku merasa hina bang, aku malu sama Allah bang, aku rasa nggak pantas lah bang aku sebut nama Allah, tapi aku lagi berhubungan. Ya berarti kita nggak paham. Justru rasa itu harus kita bawa Allah. Nikmat ini darimu ya Allah. Nah, itu baru betul. Allah bilang apa? Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, baik duduk, berdiri dan berbaring. Ya. Jadi maknanya banyak. Mau ngapain aja ya zikir. Baik menyebut nama Allah maupun tidak menyebut. Walaupun hanya dengan rasa teringat pada Allah, itu sudah zikir. Sadar kita sedang disaksikan Allah, zikir. Ya, itu yang betul. Zikir tertinggi itu kalau kita udah nggak nyebut lagi tapi udah on connect kepada Allah. Itu zikir tertinggi. Tanpa huruf, tanpa suara. Ya. Tapi saya belum bisa seperti itu bang, dia cuma nyebut aja di dalam hati. Ya nggak apa-apa, udah bagus. Daripada kita kayak binatang nggak ada zikirnya, ya kan? Nah, jadi kita lah yang tahu, ya kan? Di mana letak kita? Di situ sedang syahwat kah atau sedang nafsu? Ya. Kalau syahwat yang disisip dengan zikir itu mantap. Tapi kalau syahwat yang disisip dengan nafsu, yaitu binatang lah kita. Ya. Sama aja kayak binatang. Ya, ini coba diulang-ulangi lagi nih. Kalau panas kupingnya ya mudah-mudahan berubah lah. Ya. Wilayah ini memang ekstrim. Kita ngomong apa adanya aja. Bagi teman-teman yang lain apabila punya pengalaman yang sama, ya mudah-mudahan paham, mudah-mudahan jadi ngerti. Jangan kita merasa malu, merasa hina, merasa nggak pantas, merasa nggak sopan. Justru itu orang yang sangat sopan itu. Kalau dia berhubungan on dia kepada Allah, ya itulah yang beradab yang betul itu, ya. Bawa rasa itu, nikmat ini darimu ya Allah, semua karenamu ya Allah. Bersyukur kita di situ, ya. Oke, mudah-mudahan ini terpahamkan. Sekian dari saya.